Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi liada'i afdhalit ta'at wa iktisabi akmali sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdhalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat wa nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudhakarata wat tadhkir wal ibadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Kashifatus Saja Syarah Safinatun Najah pada bab Nawaqidul Wudu yang keempat. Dan sebelum itu, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu untuk bertawasul kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan juga segenap musannifin, para muhadithin, mufassirin, wabil khusus pengarang kitab Kashifatus Saja ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa wa ruhi jama'ihi wa khani min nabi wa sallam alaikum bil qurbin wa ulama musyahada wa sulhin musannif fi hadzal kitab syal muallim basirin. Wafadallahu alim barakatihim warzuqna kamala mutaba'atihim wal istiqamata ala tariqatihim wa hasyurna fi zumratihim hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الرابع مسح قبل الآدمي ولو سهوا ولو مبانا حيث سمي فرجا ولو أشله ولو صغيرا أو ميتا من نفسه أو غيره. الرابع, adapun yang keempat dari hal-hal yang membatalkan wudu, massu qubulil adami, ialah menyentuh, meraba qubulil adami, kemaluan depan manusia. Jadi yang keempat itu menyentuh, meraba kemaluan depan manusia. Walau sahwan, walaupun ada apa sahwan ialah lupa. Walau mubanan, dan walaupun ada apa menyentuh, meraba, mubanan kepada yang terpisah dari tubuhnya. Jadi kubulnya terpisah. Haitsu summiya farjan, sekiranya summiya disebut apa kubul, farjan alat kemaluan. Walau asyallah, walaupun ada apa kubul adami atau kemaluan depan manusia, asyallah ialah lumpuh, impoten. Walau sogiron, dan walaupun ada apa kubulul adami, sogiron ialah miliknya anak kecil, au maitan, atau punyanya atau miliknya mayat. Min nafsihi, dari dirinya, au ghairihi, atau dari selain mayat. Jadi yang keempat, yang bisa membatalkan wudu ialah menyentuh kemaluan depan manusia, walaupun dalam kondisi lupa tetap batal, walaupun dalam kondisi kubul tersebut terpotong tetap batal, namun syaratnya kubul yang terpotong tersebut sumiyah masih bisa disebut sebagai alat kemaluan, artinya terpotongnya tidak terlalu kecil ataupun bahkan sampai hancur. Walau asyallah, dan
kondisi batal tersebut walaupun yang disentuh adalah kubul yang tidak berfungsi ataupun yang lumpuh impoten. Nah, itu tetap membatalkan kepada wudhu orang yang menyentuh saja. Sedangkan yang disentuh tidak batal. Itu akan ada hukumnya sendiri, nanti penjelasan di bawah. Karena ada bedanya kalimat masun dan lamsun. Dan bahkan walaupun punyanya anak kecil, kubulnya anak kecil, kalau disentuh maka yang menyentuh itu akan batal. Au maitan, atau mayat. Bahkan alat kemaluan dari mayat pun ketika disentuh itu akan membatalkan wudhu. Seperti penjelasan sebelumnya, untuk si mayat sendiri itu tidak dihukumi batal. Jadi tidak perlu diwuduin lagi ketika memang sudah ditajhiz atau dilayani mayat tersebut. Min nafsihi, dari dirinya, au ghairihi, atau dari selain dirinya. Wa huwa fir rajuli jami'u nafsil qadibi. Wa huwa, dan adapun kubul, alat kemaluan depan, fir rajuli, di dalam laki-laki, jami'un nafsil qadibi, ialah seluruh seutuhnya batang. Ya, jadi bagian zakar itu ada qosobah, ada hasyafah, ada qadib. Ya. Hasyafah itu bagian depan, qadib batang. Ada bagiannya sendiri. Nah, ketika memang menyentuh itu, maka hukumnya batal. Hasyafah juga iya. Au mahalli qat'ihi, atau yang dinamakan kubul itu, kubul depan bagi manusia itu, khususnya laki-laki, mahallu qat'ihi ialah tempat terputusnya kubul atau sisa batang dakar yang diputus. La ma tambutu alaihil anatu, la bukan ma sesuatu tambutuh yang tumbuh alaihi atas ma, al-anatu apa bulu. Jadi kalau yang di tempat tumbuhnya rambut atau bulu dakar tersebut tidak membatalkan wudhu orang yang menyentuh. Wal baydotani, dan juga dua telur bawah dakar. Ketika ada orang yang punya wudhu kemudian menyentuh dua telur buah dakar itu, maka hukum bagi orang yang punya wudhu tidak batal. Wama bainal kubuli wad duburi, wama, dan sesuatu bainal kubuli, yang terdapat di antara kubul, wad duburi, dan kemaluan belakang. Apa yang ada di antara keduanya? Jadi hanya biasanya jarang ketika memang untuk menyentuh ke sana, kecuali kalau memang ketika kita istibro, ya, atau ingin membersihkan dari BAB. Nah, dari bagian depan, kubul depan sampai ke belakang, antaranya itu bukan termasuk hal yang membatalkan wudhu bila tersentuh. Wa fil mar'ati, nah tadi pembagian yang laki, yang penjelasan daripada kubul bagi laki-laki. Wa fil mar'ati, dan yang dimaksud kemaluan depan bagi perempuan, syafaroha, ialah dua bibir atau dinding. Ini akan membatalkan, ya. Jadi yang membatalkan wudhunya orang yang menyentuh. Al-multaqiyani, yang saling menempel keduanya. Jadi yang saling menempel itu yang membatalkan kepada wudhu. Bukan hanya bagian depan, tetapi apa yang menempel di kedua bibir atau dinding daripada farj, alat kemaluan itu dari perempuan, maka itulah yang saat orang yang punya wudhu menyentuh, maka wudhunya akan batal. Wahuma harfal farji, wahuma, dan adapun syafroha, dua bibir atau dua dinding perempuan tersebut, harfal farji, ialah dua bagian pinggir alat kemaluan perempuan. Al-muhitani,
yang mengelilingi keduanya bihi kepada farj. Al-multaqiyaini yang saling menempel keduanya ma ba'dahuma setelah bagian dalam. Jadi kalau untuk yang perempuan yang akan membatalkan wudu bagi orang yang punya wudu lalu menyentuhnya adalah bagian kedua bibir yang saling bersentuhan, yang saling menempel, itulah yang bisa membatalkan. Adapun yang di luarnya ataupun di dalamnya itu tidak membatalkan wudu. Falau wudi'at usbu'aha dakhila farjiha lam yantaqid wudu'uha wa inna qad khurujuhu. Jadi sampai membuat gambaran seperti ini. Walau wudi'at, dan jikalaupun diletakkan, walau wadu'at, dan jikalau meletakkan siapa perempuan usbu'aha akan jarinya perempuan dakhilal farji pada bagian dalam farjnya lam yantaqid maka tidak batal wudu'uha apa wudu'nya farj. Jadi ada lubang ketika mau umpama dibuka lubang tersebut, karena yang bagian membatalkan itu adalah yang saling bersentuhan di bibirnya. Umpama dibuka lalu menyentuh bagian dalamnya, wudu orang yang punya wudu itu tidak akan batal. Wa inna qad khurujuhu, dan walaupun batal khurujuhu apa keluarnya usbu, keluarnya jari. Tetapi yang membuat batal adalah saat keluarnya jari, karena sudah ada sesuatu yang masuk ke dalamnya lalu keluar, maka batallah wudunya si perempuan tersebut juga. Wa min dzalika al-bidruh bi fathil al-badruh bi fathil ba'ih. Wa min dzalika, dan termasuk kubul. Al-badruh ialah kelentik, atau yang bahasa biologinya itu apa? Klitoris ya. Ya, klitoris. Itu termasuk kubul. Jadi kalau nyentuh ke situ maka hukumnya batal. Orang yang menyentuh. Beda dengan tadi saat memasukkan jarinya, karena sudah masuk maka yang membuat batal itu karena keluarnya jari. Dan al-badru itu ya, kelentik itu atau klitoris itu termasuk kubul. Bi fathil ba'ih, dengan dibaca fathah ba-nya, al-badru. Apa yang dimaksud kelentik itu? Atau bahasa yang pernah didengar mungkin jengger ayam vagina. Gitu ya. Itu termasuk kubul dan membatalkan. Wa huwa lahmah bi'alal farji. Wa huwa, dan adapun kelentik atau klitoris, lahmatun ialah daging, bi'alal farji yang terdapat di bagian atas farj. Berarti yang membatalkan dua daripada perempuan. Kedua bibir yang saling bersentuhan, dan yang kedua klitorisnya. Wal kulfatu halat tisalihima, dan juga termasuk kubul al-kuluf halat tisalihima, di saat bersambungnya kedua badrun dan kuluf. Jadi kalau terpisah, umpama saya punya wudu, ternyata ada potongan kuluf, ada potongan kelentik yang tadi, maka itu tidak membatalkan wudu. Batal wudunya itu karena apa? Ittisalihima, karena bersambungnya klitoris dan juga kuluf. Kalaupun terpisah, nah itu tidak membatalkan kepada wudu. Fa in quti'a fala naqdah bihima. Nah, ini sudah dijelaskan. Fa in quti'a, maka jikalau dipotong keduanya, yaitu klitoris dan kuluf, fala naqdah, maka tidak ada batal itu maujud bihima, sebab menyentuh keduanya. Wattaqidu bil adami yakhrujul bahimatu.
tadi di atas disebutkan bahwa yang keempat, batalnya wudu itu adalah menyentuh, meraba alat kemaluan depan manusia, dan tidak termasuk, artinya tidak termasuk yang membatalkan adalah kemaluan hewan. Tidak membatalkan. Wattaqid, dan pengikat bil adami dengan lafaz al adami, yakhruju keluar apa adami, adami al bahimatu, yakhruju keluar kubul adami apa kubulnya manusia, al bahimatu ialah apa kelamin binatang. Jadi kalau alat kelaminnya binatang itu tidak membatalkan wudu. Biasanya umpama ada kita ingin mengawinkan sapi atau kuda, itu biasanya memang harus dipegang, dan tanpa alas pun, tanpa sarung tangan pun saat memegang alat kelamin binatang, maka wudunya tidak batal. Ammal jinniyu fahuwa kal adami, wa ammal jinniyu, dan adapun jin, fahuwa maka ialah jin, kal adami seperti manusia. Jadi kalau nyentuh dakarnya jin, nah itu batal. Atau hukum yang tentang kulitnya juga, umpama berupa manusia, jinnya berupa manusia, berubah menjadi manusia, maka itu hukumnya batal ketika disentuh kalau kita punya wudu. Nah, di sini juga sudah dijelaskan amal jinu fa huwa kal adami, karena sama seperti manusia. Binaan ala hilli munakahatina lahum. Kenapa sebabnya binaan? Karena berdasarkan ala hilli munakahatihina, atas kebolehan menikahinya kita lahum kepada jin. Hukumnya boleh menikah jin. Nah, kalau sudah ada keterangan seperti ini berarti pernah ada kejadian. Imam Syubki juga ia membolehkan nikah dengan jin. Hukumnya bagaimana? Boleh. Cantik apa yang jelek? Oh, cantik. Tapi bisa berubah jelek. Jangan ya. Naudzubillah ya. Cari yang wajar. Au hilqati duburihi. Ya, tadi tentang kemaluan depan. Hukum yang membatalkan wudu tentang kemaluan depan. Kemudian yang berikutnya tentang dubur. Au hilqati duburihi, atau lingkaran atau lubang dubur alat kemaluan belakang. Ketika menyentuh itu hukumnya batal. Wa huwal munfadul multaqi. Wa huwa, dan adapun dubur adalah lubang buangan yang saling bertemu. Kafamil kaisi, seperti kantong, seperti mulutnya kantong. Kafamil kaisi, seperti mulutnya kantong yang sedang diikat. Nah, jadi dubur belakang seperti itu. Itu yang dimaksud. La ma faqahu wa ma tahtahu. La, bukan, ma sesuatu, faqahu yang ada di atasnya dubur. Wa ma, dan juga bukan, tahtahu yang ada di bawahnya dubur. Artinya bukan sesuatu yang membatalkan itu yang ada di luarnya dubur, dan juga bukan sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, jadi biasanya ketika memang kita itu atau seorang yang sedang pup, nah saat keluar disitulah yang berwarna agak kemerahan. Nah, itulah maksudnya. Bukan yang bagian luar ketika memang belum waktunya buka. Ketika nyentuh itu tidak batal, karena sempurnanya kelihatan saat ada sesuatu yang keluar tipis gitu ya. Nah, itu yang membatalkan. Bagian dalamnya juga tidak membatalkan. Umpama, mohon maaf, ada dubur yang selalu kebuka, atau kecelakaan akhirnya kebuka dubur itu, nyentuh bagian dalamnya, itu nggak batal. Nah, batal tersebut apakah dengan kulit di tubuh kita, atau ada tempat tertentu yang bisa membatalkan saat menyentuhnya. Bibatnir rohati, ialah dengan bagian dalam telapak tangan. Au butunil asobi, atau bagian dalam jari jemari. Nah, kalau keterangan ini kenapa biasanya ada pertanyaan,
Kenapa hanya dengan telapak tangan menyentuh alat kemaluan itu batal? Ternyata di dalam kitab Nihayatuz Zain, juga dalam kitab Hasyiah Al-Jamal dijelaskan, ada hadis dari Ibnu Hibban bahwa idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda. Kalau nyentuh tanpa ada penghalang satir, maka harus berwudu. Nyentuh dengan apa? Bagian dalam telapak tangan. Li'anna taladzuda innama yakunu bihi. Karena telapak tangan ini adalah bagian yang bisa menimbulkan rasa nyaman saat bersentuhan. Nah, itu penyebabnya kenapa dibatalkan. Sedangkan kulit yang lain tidak. Wa hiya ma yastatiru 'inda wadni ihda hataini 'ala al-ukhra. Nah, telapak tangan ini tentunya terbagi menjadi dua. Ada yang terang-terang memang di bagian luar, ada yang bagian sisinya ini. Lalu bagaimana bagian sisi atau pinggir telapak tangan ini saat menyentuh kubul ataupun dubur? Nah, kita lihat yang dimaksud bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari jemari yang membatalkan wudu ialah wahia, dan adapun bagian dalam telapak dan asabi ma adalah sesuatu yastatiru yang tertutup apa ma inda wadni ihdar rahataini, di saat meletakkan salah satu telapak tangan salah satu dari kedua telapak tangan alal ukhra atas yang lain, ma'atahamulin yasirin, serta adanya tekanan yang sedikit fi ghairil ibhamaini, selain tekanan daripada kedua ibu jari. Jadi yang bisa membatalkan nih, yang saling bersentuhan dan ada tekanan sedikit ini. Nah, inilah yang bisa membatalkan saat menyentuh kubul ataupun dubur. Adapun bagian sisi sini tidak membatalkan. Jadi umpama, mohon maaf, ingin memastikan apakah zakarnya keluar lagi madi ataupun mani, maka ketika disentuh, ini biasanya laki-laki ya, mungkin setelah berhubungan ingin memastikan ini keluar lagi apa enggak. Jadi kalau bisa jangan sentuh dengan ini, posisi punya wudu, ambil aja pakai tangan ini. Meskipun ingin memencet, ingin memastikan, lihat lubangnya keluar lagi apa enggak. Nah, itu kan. Jadi pakai yang lain selain telapak tangan, maka itu tidak batal ya. Kalau mau menggunting begini, melihatnya hati-hati, takut terkena di bagian telapak, meskipun di sini ini bukan termasuk daripada sesuatu yang akan membatalkan wudhu saat menyentuh kepada dakar ataupun dubur. Dampaknya ke dakar ya, kalau dubur susah biasanya. Jadi selain jempol, kalau jempol ini biasanya susah. Maksudnya saat praktek memastikan daripada bagian dalam telapak tangan ataupun jari jemari ini, kalau jempol dipisah, karena tidak mungkin ini jadi nyatu. Nah, ini siapa yang bisa? Susah ini. Harusnya kan begini, tapi tidak mungkin. Kalaupun dipaksakan begini, maka telapak tangan yang di sini ini tidak saling bersentuhan. Nah, makanya beda penjelasan sendiri, dan ada tempat dan waktu sendiri untuk memastikan mana saja yang harus membatalkan ketika di jempol ini bersentuhan. Harus punya sendiri, harus dibedakan, harus begini. Jadi kalau mau begini tidak bisa. Ini tidak bisa. Berarti ini saja. Kalau memang tidak ada kalimat fi ghairil ibhama ini selain ibu jari kedua, telapak bagian dalam ibu jari. Kan tidak mungkin. Susah ini. Amma huma fa'u batini batina ihdahuma ala batinil ukhra. Amma huma, dan adapun kedua ibu jari, fayada'u, maka meletakkan siapa orang, batina ihdahima, akan bagian dalam salah satu daripada ibu jari, ala batinil ukhra, atas bagian dalam ibu jari yang lain, karena memang tidak bisa dibarengkan dengan ibu jari yang lain, dengan jari jemari yang lain. Fayantaqidu wudu'ul masi dunal mamsusi. Fayantaqidu,
Maka kalau memang kejadiannya seperti itu, bagaimana? Fayantaqidu, maka menjadi batal wudu'ul masih, apa wudu'nya orang yang meraba atau menyentuh, dunal mamsusi, bukan orang yang disentuh. Nah, ini beda, ada bedanya nanti. Ketika seorang yang punya wudu menyentuh, itu bisa jadi dengan kulit, bisa jadi dengan telapak tangan. Kalau dengan kulit, yang disentuh batal, apalagi yang menyentuh. Tetapi kalau dengan telapak tangan, ini dikhususkan kepada alat kemaluan. Yang batal hanya orang yang menyentuh, dan orang yang disentuh alat kemaluannya tidak batal. Bi khilafil lamsi, beda halnya dengan menyentuh. Nah, ini maksudnya kalimat al-lamsu. Kalau tadi masun, lamsun, masun. Fa innahu, maka sesungguhnya lamsun, aw lamastumun nisa. Nah, di Al-Qur'an itu kan lamasa ya, bukan masun. Fa innahu, maka sesungguhnya masun, yantaqidu, dapat membatalkan apa masun, wudu akullin, akan wudunya masing-masing, minal lamisi, dari orang yang menyentuh, wal malmusi, dan orang yang disentuh. Objek sama subjeknya sama-sama batal. Berbeda dengan masun. Kalau masun, pelakunya saja yang meraba atau yang menyentuh yang batal, tetapi yang disentuh tidak batal. Jadi meskipun tadi di awal, meskipun anak kecil, dakarnya anak kecil disentuh, batal. Kalau kita mau mandi nananya orang, bukan mahram. Nah, mahram atau tidak, nanti dijelaskan di belakang. Ternyata kalau masalah menyentuh dakar itu, tidak harus mahram. Yang penting dakar. Mahramnya pun tetap batal. Bahkan punya sendiri, batal. Jadi kalau punya wudu, mandi nananya, hati-hati. Sholat maghrib, aduh, nunggu isya nih, anaknya pipis, mau pipis, lalu nyentuh ke punyanya anak kecil juga, itu batal, itu hati-hati. Maka kalau tahu ilmunya seperti ini, ya kita harus amalkan. Wah, dulu ndak tahu Pak Ustadz, ya, dan ndak tahu. Sekarang itu gampang diakses untuk ilmu, ya, gampang. Nah, ini akan ada bedanya antara persentuhan kulit dan telapak tangan. Ada 8. Walhasiluh, dan kesimpulan, dan adapun kesimpulannya, annal massah yufarikul lamsah. Annal massah, sungguhnya meraba, yufariku, berbeda apa meraba, al-lamsah akan lafad alam, alamsu, menyentuh. Sama-sama mirip maknanya. Ya. Tapi penggunaannya yang beda. Fi samani suwarin, di dalam 8 perkara atau gambaran. Contoh, ahaduha annan naqdah fil masih khasun bi sahibil kaffi faqat. Ahaduha, salah satu daripada 8, annan naqdah, ialah sesungguhnya yang membatalkan wudu fil masih, di dalam meraba, khasun, tertentu, bi sahibil kaffi, bagi pemilik telapak tangan atau pelaku yang punya telapak tangan. Fakot saja. Nah, kalimat fakot ini akan menghilangkan batalnya orang yang disentuh. Jadi, orang yang punya telapak tangan atau pelakunya itulah yang membatalkan, yang batal wudunya. Adapun yang disentuh tidak. Nah, ini bedanya kalau amasuh, al-masuh, ya. Beda dengan al-lamsuh. Thaniha, yang keduanya 8. Yang keduanya bagian yang ke-8. Dari yang ke-8, annahu, sesungguhnya al-masuh, meraba, la yustaratu fil masih ikhtilafun naw'i, la yustaratu, tidak disyaratkan apa masun, la yustaratu, tidak disyaratkan, fil masih, di dalam meraba, ikhtilafun naw'i, apa perbedaan macam, dzukuratan, ialah laki-laki, wa anusatan, dan ialah perempuan. Jadi tidak ada bedanya, laki-laki dan perempuan. Kalau kalimat masun dikhususkan untuk menyentuh alat kelamin itu,
Tidak ada bedanya, menyentuh punyanya laki-laki, menyentuh punyanya perempuan, sama saja. Saya sama teman saya yang di depan ini, meskipun sama-sama laki-laki, tetap batal. Bedanya dengan lamsun, lamsun itu kan untuk kulit. Nah, saya punya wudhu. Nah, di depan saya Hamdan ini umpama punya wudhu juga. Saya sentuh, tidak batal. Karena kulit, bukan telapak tangan. Dan urusan telapak tangan sentuhannya adalah alat kelamin. Nah, kalau dengan kafun al-masuh, itu berbeda. Meskipun umpama saya punya wudhu, Hamdan tidak punya wudhu, atau punya wudhu, saya menyentuh zakarnya Hamdan, maka saya wudhunya batal. Si Hamdan tidak. Gitu ya. Jadi tidak ada bedanya. Mau dakar, pokoknya dakar, alat kemaluan. Baik punyanya perempuan ataupun laki-laki. Kalau waria gimana? Itu ada pembagiannya sendiri, ya, ada pembagian sendiri di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ada untuk menentukan ini bagian laki atau perempuan nih. Ini harusnya pakai kerudung atau apa namanya? Mukena ini. Pakai mukena atau pakai songkok nih. Nah, itu ada sendiri itu. Ya. Karena itu akan ada penjelasan sendiri nanti, cuman sedikit saja. Bisa ditentukan satu melalui kencing. Kalau haid sudah pasti, kalau sudah haid pasti, apalagi melahirkan. Kencing keluar sperma itu bisa dipastikan. Mana yang lebih duluan? Umpama punya alat dua nih, yang kanan laki, yang kiri perempuan. Mana yang keluar? Yang aktif untuk bisa membantu keluarnya air seni itu mana? Maka itulah yang menonjol. Ternyata sama-sama keluar. Mana yang paling banyak? Ternyata bagian yang panjang. Berarti laki itu pakai songkok, bukan pakai mukena. Tapi meskipun kemayu, ya tetap ini kan menentukan antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Ternyata sama-sama banyak dan memulainya sama. Kita lihat mana yang paling terakhir keluarnya. Nah, itu menjadi dominan untuk menentukan. Bahkan ketika keluar sperma juga bisa ditandakan seperti itu. Nah, itu gambaran sedikit saja. Jadi tidak ada remang-remang, itu tidak ada. Pasti ada tandanya kalau kita ingin betul-betul mempelajarinya. Dan itu ada di fikih. Ya, ada di fikih. Perlu ke dokter, Pak? Ya boleh saja. Tapi di fikih sudah ada di kejelasannya. Tinggal mempraktekannya. Gitu ya. Kemudian salisuha, yang ketiganya 8. Wah, itu secara makna ya. Yang ketiga dari perbedaan meraba kalimat al-masu dan al-lamsu, annal masa qad yakunu fi syakhsil wahidi. Annal masa sungguhnya meraba, menyentuh, qad yakunu terkadang kadang terjadi mas fi syakhsil wahidi, di manusia yang satu, artinya diri sendiri. Fayahsulu bimasi farji nafsihi. Fayahsulu, maka menjadi batal wudu bimasi farji nafsihi, sebab menyentuh, meraba kemaluan dirinya sendiri. Nah, kalau lamsun itu pasti ada 2 orang, yang menyentuh dan yang disentuh. Tapi kalau masun itu tidak harus ada 2 orang, punyanya sendiri pun bisa dilakukan. Sering ini, ya, sering. Apalagi kalau sudah mau buang air terjun itu, ya, kan biasa. Kayak Sayyidina Ali tidak pernah lihat, ya. Tidak pernah lihat itu, sahabat itu tidak pernah lihat. Nah, itu bisa dicontoh itu. Makruh. Alat kemaluannya sendiri tidak pernah dilihat, malu katanya. Apalagi kalau sudah tentang auratnya, malu kepada Allah katanya. Kita malunya sama orang saja. Nah, ini malu sama Allah. Akhirnya apa? Tidak pernah melihat. Rabi'uha, dan yang keempat dari perbedaan al-masuh dan lamsun, alla yakuna illa bi batinil kaffi. Alla yakuna, agar tidak terjadi mas illa kecuali bi batinil kaffi, dengan bagian dalam telapak tangan. Harus. Kalau di luar bagian telapak tangan, maka kalimatnya al-lamsuh, bukan al-masuh. Khamisuha, yang kelima, annahu yakunu fil mahrami wa ghairihi. Annahu, sungguhnya masun, yakunu terjadi masun fil mahrami, di dalam mahramnya,
wa ghairihi, dan selain mahramnya. Nah, kalau lamsun kan tidak akan membatalkan wudhu kalau kepada mahramnya. Tapi kalau masun itu batal. Jangankan mahram, diri sendiri aja batal. Mahram bukan mahram tetap batal. Kalau masalah persentuhan alat kelamin. Beda dengan lamsun. Ya. Sadisuha, dan yang keenam, anna massal farji al-mubani yang kuduh. Anna massal farji, sungguhnya meraba, menyentuh kelamin al-mubani yang terpotong, yang kuduh, membatalkan apa muban. Nah, kalau di atas itu tadi menyentuh alat kelamin bagian depan ya, yang terpotong akan membatalkan selama masih dinamakan dakar. Tapi kalau sudah dicincang hancur itu ya tidak batal itu. Jadi kalau kita lihat, oh ini dakar, ya, itu batal. Tapi kalau sudah bukan lagi namanya dakar, ketika orang ditanya ini apa, oh daging, itu saja, itu berarti sudah hilang nama dakarnya, maka itu tidak membatalkan. Dan sesungguhnya meraba alat kelamin yang terpotong itu dapat membatalkan wudu. Wa anna lamsal udwil mubani minal mar'ati la yanqudu. Nah, perbedaannya, kalau menyentuh anggota perempuan yang terpotong itu tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau alat kelamin itu dapat membatalkan wudu. Sabi'uha, dan bagian yang ketujuh, ikhtisasul masih bil farji, dan kekhususan perabaan, persentuhan bil farji dengan alat kelamin. Kalimat al-masu, kalau ingin menggunakan pakai bahasa Arab atau membaca, berarti al-masu itu adalah tentang persentuhan alat kelamin. Thaminuha, dan yang kedelapan, la yushtaratul kibaru. La yustaratu, tidak disyaratkan apa meraba al-kibaru. La yustaratu, tidak disyaratkan al-kibaru apa dewasa, fil masih di dalam meraba, dunal lamsih, bukan yang menyentuh dengan kalimat al-lamsu. Ya. Jadi kalau al-massu itu tidak disyaratkan harus dewasa. Meskipun punya anak kecil tadi batal. Tapi kalau lamsun, iltiqa'u basyarotai, kan di yang bagian ketiga, bertemunya dua kulit laki-laki, perempuan, laki-laki dan perempuan yang dewasa semuanya. Nah, sedangkan kalimat al-masuk tidak perlu. Anak kecil pun, bahkan baru lahir, kadang ada batasan di sini. Baru lahir, keluar, sentuh alat kemaluannya, kita punya wudu, batal. Tapi kalau lamsun itu harus dewasa. Nah, batasan-batasan dewasa kemarin sudah dijelaskan, ya. Tapi kalau masalah farj, alat kemaluan, tidak perlu dewasa, akil balik, laki-laki dan perempuan, mahram dan bukan mahram, itu harus diperhatikan. Jadi itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita hatam tentang bab hal-hal yang membatalkan wudu. Insyaallah minggu depan lanjut. Baik, saya simpulkan saja. Baik, akan saya simpulkan terlebih dahulu bahwa yang keempat ini dari yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan depan, walaupun satu, kita lupa alat kemaluan tersebut lepas, terpotong, kemudian tidak berfungsi. Kemaluannya anak kecil, kemudian kemaluannya mayat. Itu yang akan semuanya menyebabkan batal. Pada intinya alat kemaluan manusia, bukan yang hewan. Kalau hewan enggak. Mama ingin memastikan ini burungnya laki-laki atau perempuan, bagian yang jual burung, dibuka alat kemaluan ini, ditiup di sana, dibuka ini, aduh batal wudu saya. Tidak, itu tidak membatalkan ya. Kemudian untuk batas kemaluan adalah batang dakar. Batang dakar mulai hasyafahnya bagian depan sampai bagian di mana bulu-bulu yang ada di dakar itu tumbuh. Nah, di depannya itulah. Tapi kalau untuk perempuan itu adalah dinding kemaluan yang saling menempel. Jadi kedua bibir yang saling menempel, itulah yang dimaksud alat kemaluan si perempuan. Bagian luar
bagian dalamnya tidak membatalkan. Ya, untuk yang perempuan. Karena kalau laki-laki tidak perlu penjelasan bagian luar, bagian belakang. Kalau perempuan itu batal. Kalau bagian dalamnya tidak, bagian luarnya juga tidak. Makanya ada contoh umpama ada jari yang dimasukkan ke vagina dengan syarat tidak menyentuh kepada batrun, ya, klitoris itu, maka tidak batal. Ya, tidak batal. Kalau batrunnya itu batal. Jadi dua bibir dinding yang saling bersentuhan sama batrun atau klitoris itulah yang bisa membatalkan bagi perempuan. Nah, bagi farj. Ya. Kemudian kuluf, yaitu bagian yang dipotong ketika kemaluan laki-laki di khitan. Nah, itu kuluf itu juga tidak termasuk, termasuk apa namanya? Kubul, selama belum terpisah. Klitoris atau kuluf selama masih menempel, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sudah terpisah, maka itu akan membatalkan wudu. Tapi kalau sudah terpisah, itu tidak akan membatalkan wudu. Kemudian menyentuh lubang dubur. Nah, jadi ketika memang sudah kita qadil hajah, kemudian keluar, bisanya itu untuk menentukan, untuk melihat saat ada sesuatu yang keluar. Dan bagian luar, bagian dalam itu tidak membatalkan. Ya. Itu biasanya kalau sudah ada barang yang keluar itu agak merah tipis. Nah, itulah yang ketika disentuh bisa membatalkan. Kemudian tadi disampaikan bahwasanya sesuatu yang bisa membatalkan itu adalah sentuhan telapak tangan kepada alat kemaluan, perut atau bagian dalam telapak tangan. Kenapa? Kenapa bisa membatalkan? Karena dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, kedua telapak tangan ini adalah tempat kenikmatan saat menyentuh. Kok bagian kulit yang lain menyentuh dakar itu tidak batal? Karena tidak bisa menimbulkan rasa nikmat. Nah, ini hadisnya, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi, nyentuh ke farajnya, walaysa bainahuma sitrun wala hijabun, tidak ada hijab, kemudian tidak ada penutup, falyatawadda, maka hendaklah berwudu. Li'anna taluddudah innama yakunu bihi, karena kenikmatan hanya ada di sana. Nah, ada di telapak tangan saat menyentuh. Nah, itu. Ini terdapat di dalam kitab Nihayatuz Zain dan juga terdapat di dalam kitab Hasyiah Jamal. Nah. Kemudian kesimpulan berikutnya, ini perbedaan antara al-masuh dan lamsun. Jadi kita harus memahami, harus mengetahui bahwa al-masuh itu kalimatnya digunakan untuk meraba atau persentuhan telapak tangan terhadap kemaluan. Kalau al-lamsu itu adalah kedua kulit. Nah, kadang kita salah paham di memaknai kalimat ini. Maka ketika salah untuk memaknai antara al-lamsu dan al-masu, maka saat bisa jadi harusnya wudhu kita batal, tidak dihukumi batal. Atau sebaliknya. Jadi yang pertama perbedaannya, kalau al-mas ini membatalkan wudhu meraba di tangan, dengan tangan kepada pemilik tangan. Artinya pemilik telapak tangan. Kemudian yang kedua, tidak disyaratkan berbeda jenis. Kalau lamsun, itu disyaratkan beda jenis, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau masalah alat kemaluan, laki-laki sama laki-laki itu tetap membatalkan, perempuan sama-sama perempuan itu bisa membatalkan. Yang ketiga, bisa batal dengan menyentuh kemaluan sendiri. Kalau pakai selain telapak tangan, hukumnya tidak batal. Kalau pakai telapak tangan, hukumnya batal. Kemudian yang kelima, almas sesama mahram atau tidak. Oh, ini salah ini. Kemudian almas yang kelima ini adalah sesama mahram itu pun tetap dihukumi batal. Kalau al-lamsu itu harus beda mahram, ya, orang lain. Kalau sama mahram itu tidak batal. Saya sama ibu saya sama saudari saya, kalau memang sekedar menyentuh kulit itu hukumnya tidak batal. Tetapi kalau menyentuh alat kemaluan, mahram dan bukan mahram itu tetap hukumnya batal.
Kemudian yang keenam, menyentuhnya dengan telapak tangan kepada kemaluan, baik terpisah tetap batal ya, berbeda dengan anggota yang lain. Umpama kalimat al-masu ini ada alat kemaluan yang terpotong. Selama alat kemaluan itu masih bisa disebut dengan alat kemaluan, maka hukumnya membatalkan wudu. Berbeda dengan anggota yang lain. Kalau tangan, mungkin telinga, meskipun milik orang lain, nah, itu namanya sudah terpotong, hukumnya tidak batal. Kemudian yang ketujuh, almas tertentunya hanya kepada kelamin saja. Jadi kalau ingin menggunakan almasuh, tidak bisa untuk tentang persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan yang kedelapan, tidak disyaratkan dewasa. Nah, ini yang kadang masih ada pertanyaan, saya nyentuh mandiin ponakan saya atau ceboin, nah itu tetap hukumnya membatalkan wudu. Ya, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.